Ya, kita masuk materi episode 39 masih, yaitu tentang orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat Allah, ya. Dan kita masuk ke part keempat, dan di sini judul subbabnya atau judul kecilnya adalah dalil mutasyabihat harus dibawa kepada dalil muhkamat. Gitu ya. Dalil mutasyabihat harus dibawa kepada dalil muhkamat, pemahamannya. Insya Allah kita akan bahas dengan rinci. Semoga Allah mudahkan kita semua dan menjaga kita dari kesalahpahaman terhadap agama. Dan minta kepada Allah agar Allah menjaga kita semua. Kemudian Arizal juga minta ke kalian kalau mungkin salah lidah atau mungkin salah pemahaman di beberapa poin rinciannya untuk diluruskan, untuk diluruskan. Karena ya bisa jadi dengan segala kekurangan Arizal atau mungkin kurang murojaah dan sebagainya, agak miss, dan itu sangat mungkin apalagi ketika kita lagi yang sifatnya live dan juga speech. Kalau tulisan lebih gampang untuk diedit, tapi kalau ngomong bisa diedit nggak, karena kalau udah ngomong ya udah nggak bisa, balik lagi nggak bisa. Itulah kenapa Quran itu sempurna, karena Quran tuh diturunkan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk ucapan, tapi nggak ada kesalahan sama sekali. Nggak ada kesalahan sama sekali. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran, karena Quran diturunkan dalam bentuk ucapan tapi nggak ada satupun kesalahan, baik dari segi urutan ayatnya, urutan hurufnya, itu nggak ada yang salah. Itulah salah satu yang amazing dari surat Yusuf yang udah kita bahas tahun lalu, ya. Bagaimana urutan surat Yusuf begitu sempurna, yang mana orang-orang penulis novel aja nggak bisa kayak gitu, ya. Dan ini hebatnya kisah nyata gitu loh. Tapi Allah urutkan di surat Yusuf dengan urutan yang sangat rapih, yaitu bagian ke-1 match dengan bagian ke-12, bagian kedua match dengan bagian ke-11, bagian ketiga match dengan bagian ke-10. Rapih banget teman-teman. Baik, aku ingin reminder ulang juga, disclaimer, bahwasanya materi ini nggak bisa sepotong. Jadi buat kalian yang baru hadirnya di episode keempat, pastikan dengerin episode ke-1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Jadi nggak tahu nih ya, karena di sini ada beberapa orang dari yang memang bukan anggota grup. Jadi minta ke kalian, please, kalau kalian ngedengerin kajian ini, kalian mungkin bakalan kaget atau mungkin nggak setuju. Wajar, karena kalian mungkin belum dengerin dari episode 1, 2, dan 3. Apalagi episode yang ketiga nih, eh, pertemuan ketiga. Jadi sekali lagi kalian harus dengerin. Buat yang baru hadir di kajian malam hari ini, pastikan kalian dengerin di YouTube Abu Takeru Tauhid episode ke-39 part 1, 39 part 2, 39 part 3, agar pemahaman kalian sempurna. Kalau enggak, takut kalian nantinya terdistorsi pemahamannya, kemudian jadi melenceng. Apalagi kalau udah nolak materi malam hari ini. Rizal nih nggak benar nih materinya. Nah, itu bahaya. Adapun kalau kalian ikut dari awal, bisa dipastikan insya Allah, hampir bisa menjamin 100% kalian tuh akan setuju. Pasti gitu. Pasti. Oke, baik, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke teman-teman semua, ini amannya suaranya di Zoom maupun di sini, insya Allah. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang nanti tolong dicat ya. Oke teman-teman, kita akan bahas tentang pertemuan keempat ini dari episode 39 Kitab Tauhid bersama Arizal Abu Takeru. Yang pertemuan keempat yaitu dalil-dalil mutasyabihat, itu maknanya harus dibawa kepada dalil-dalil muhkamat. Oke, itu judul uh, judul besar. Kalau judul besarnya sih orang-orang yang menolak nama-nama Allah. Nah, judul kecil laginya adalah
dalil mutasyabihat harus dibawa kepada dalil muhkamat. Siap-siap kalian konsen, ya. Gak selalu kajian tuh harus hal yang bisa menyentuh hati, tapi ada kalanya kajian ada yang harus mengasah otak. Makanya kalian harus siap apapun materinya. Mau ngasah otak, mau ngasah hati, mau ngasah logika kalian, ya, itu tetap harus siap. Karena ini adalah materi tertinggi, ilmu tertinggi, yaitu ilmu yang membahas tentang diri Allah. Oke teman-teman, apa sih arti dari muhkamat? Muhkamat tuh yang jelas, yang mudah dipahami bahkan oleh orang-orang awam. Oke, muhkamat tuh yang jelas dan mudah dipahami walaupun oleh orang-orang awam. Oke. Sedangkan mutasyabihat adalah dalil-dalil yang maknanya sulit untuk dipahami. Sulit untuk dipahami. Yang bisa memahaminya hanya orang-orang spesial, yaitu para ulama. Ya, mutasyabihat itu dalil-dalil dari Quran maupun hadis yang maknanya sulit dipahami kecuali oleh para ulama, orang-orang spesial yang berilmu. Bahkan di antara dalil mutasyabihat ada yang gak dipahami oleh siapapun kecuali Allah. Oke? Aku ulang ya. Dalil muhkamat, ini kalian basicnya harus ngerti dulu, karena kalau yang bagian muhkamat mutasyabihat aja udah ketuker, nanti kedepannya bakalan salah semua nih. Muhkamat artinya dalil-dalil yang gampang. Muhkamat gampang, mutasyabihat susah. Lebih gampang ngomong muhkamat atau mutasyabihat? Muhkamat kan, gitu aja simpelnya biar gak ketukar ya. Muhkamat lebih gampang untuk diucapin daripada mutasyabihat. Mutasyabihat kan susah ya. Oke, jadi muhkamat adalah dalil-dalil dari Quran maupun hadis yang gampang dipahaminya walaupun oleh orang-orang yang awam. Oke. Sedangkan mutasyabihat itu dalil-dalil yang sulit untuk dipahami. Yang bisa memahaminya hanyalah para ulama. Bahkan ada dalil-dalil mutasyabihat yang hanya dipahami oleh Allah saja. Gak ada makhluknya yang paham. Gak ada makhluknya yang paham. Oke. Mau nanya, apa salah satu ayat mutasyabihat? Ada yang tahu nggak? Hah? Alif Lam Mim. Itu mutasyabihat loh. Kalau kalian baca kitab Tauhid, Alif Lam Mim itu ayat mutasyabihat. Kenapa alasannya? Gak ada yang tahu. Walaupun ada ulama yang berusaha untuk menafsirkan kayak Toha itu nama Nabi itu, atau Toha nama Allah, Yasin itu nama Nabi misalnya, ya. Nah, tapi ini semua gak bisa dipastiin validitasnya, kepastiannya gak bisa. Mereka pun para ulama mengatakan wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Ini kami hanya memperkirakan aja. Nah, artinya Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad dan sebagainya itu adalah ayat-ayat mutasyabihat yang gak ada yang paham. Ya. Sedangkan ayat muhkamat adalah ayat yang semua orang bisa memahaminya. Contoh, dengan Allah berfirman, berbuat baiklah pada orang tua. Ngerti nggak? Ngerti itu mah. Ya. Gampang, ayat-ayat muhkamat tuh semua orang ngerti. Yang awamnya juga sekali ngedenger, oh gitu. Langsung gitu ngerti. Nah, jadi kaidahnya adalah kalau ada dalil yang mutasyabihat, yang sulit untuk dipahami, maka dalil ini untuk kita pahami harus dibawa kepada dalil-dalil yang muhkamat, harus ditafsirinya sama yang muhkamat. Gitu. Sampai sini paham teori ini? Ya, ingat, coba Regan bisa diulang? Untuk memahami dalil-dalil mutasyabihat harus dikembalikan lagi kepada pemahaman atau maka dari dalil-dalil yang muhkamat. Bagus, gitu ya. Dalil-dalil mutasyabihat harus dibawa kepada dalil-dalil muhkamat. Namun ingat juga ya, kalau misalnya ada kita kan awam, maka ketika kita ngomong masalah dalil, kadang-kadang dalil muhkamat ya kita paham, tapi ketika ada dalil muhkamat dan muhkamat yang secara teks kayak bertentangan, itu pun kita harus dengan bimbingan ulama agar kita nggak salah, ya, agar kita nggak salah. Oke, mau nanya nih ke Daniel. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan tetap kekal wajah Tuhanmu, wajah Allah yang memiliki keagungan lagi kemuliaan. Itu muhkamat atau mutasyabihat, Daniel?
Muhkamat, betul. Loh, wajah Allah kan gak jelas. Tangan Allah itu muhkamat apa mutasyabihat, Regan? Muhammad. Muhkamat. Faris, kaki Allah dalam dalam hadis sahih Nabi SAW menyatakan tentang kaki Allah, tentang betis. Shin, kalau shin itu apa sih? Tulang kering ya shin itu ya, atau betis lah, betis. Soalnya kalau di terjemahan bahasa Indonesia yang paling mendekatinya betis. Tentang betis Allah itu muhkamat atau mutasyabihat? Muhammad. Muhkamat. Itu bukan dalil yang sulit untuk dipahami, itu dalil yang mudah untuk dipahami. Mudah untuk dipahami. Coba, ketika Allah bilang wajah Allah, ngerti nggak kalian? Ya ngerti. Masa kalian nggak ngerti ketika Allah bilang Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki? Ya udah ngerti, kita semua ngerti. Ya itu ketika Allah berfirman Allah punya tangan, berarti artinya apa? Allah punya tangan, beres. Ngerti kan kita? Adapun bentuk tangan Allah, bentuk wajah Allah, bagaimana wajah Allah, ini nggak ada yang paham. Itu mah udah di luar akal dan logika kita. Jadi kalau kita berbicara tentang diri Allah, apa yang Allah firmankan tentang dirinya itu jelas. Tapi bentuknya, cara Allah, misalnya cara Allah turun ke langit dunia, cara Allah beristawa di atas arsy, itu nggak jelas. Dan emang nggak akan pernah jelas bagi kita, kecuali nanti kalau kita masuk surga. Coba, wajah Allah jelas atau enggak? Jelas. Jelas. Kita ngerti. Lafaznya Allah punya wajah, jelas ngerti kita. Tapi bagaimana indahnya wajah Allah, jelas nggak? Enggak, mutasyabihat, itu nggak jelas. Tapi nanti kalau kita masuk surga, baru kita bisa ngelihat gitu, wajah Allah tuh kayak gimana. Jadi secara lafaznya, ketika berbicara tentang diri Allah, wajahnya, tangannya, kakinya, itu dalilnya muhkamat. Tapi kaifiat itu apa? Cara Allah misalnya turun ke langit dunia dan sebagainya, itu caranya mutasyabihat. Dan memang untuk gimana cara Allah turun ke langit dunia, kita nggak diperintahkan untuk mempelajarinya. Dan itu mah udah di luar kemampuan manusia untuk mengetahui kita. Paham ya teman-teman? Nah, jadi kalian harus paham nih. Jangan sampai ada yang ngira, wah, dalil-dalil tentang Allah di atas arsy itu mah gak jelas. Dalil-dalil tentang Allah ada di tentang Allah turun ke langit dunia itu mah gak jelas. Siapa bilang gak jelas? Jelas kok. Faris, Allah di atas arsy, jelas gak itu dalilnya? Jelas. Ihsan, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, jelas gak? Jelas. Nah, tadi ingetin, gimana kalau ada dua dalil yang sama-sama jelas tapi secara lafaz kayak kontradiksi? Maka disinilah kita perlu bimbingan ulama untuk penjelasannya gimana, ya. Nah, teman-teman, yuk kita sekarang ambil contoh-contoh, ya, ambil contoh-contohnya. Oke. Atau sebelumnya untuk yang muhkamat dulu deh. Ashraf, di surga ada sungai madu, jelas nggak? Jelas, gampangnya dipahaminya. Tapi bagaimana alirannya, berapa debit, berapa debit airnya, jelas nggak? Nggak, karena emang kita mah nggak disuruh untuk tahu bagaimana debit air sungai di surga. Yang kita diperintahkan adalah mengimani kalau di surga ada air madu, sungai susu, sungai khomer, dan sungai air yang nggak asin. Itu di surah Muhammad, Allah berfirman tentang 4 sungai di surga. Itu keren banget loh ayatnya, Masya Allah. Ini indah banget bagaimana Allah menyampaikan fiha anharum mimma in ghairi asin. Di surga itu ada sungai 4 nih ya. Anharum mimma in ghairi asin. Artinya apa? Air yang enggak asin. Asin itu, ghairi asin. Itu air yang enggak asin kata Allah. Artinya airnya seger banget, enak banget. Wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh. Dan juga air susu yang tidak berubah rasanya. Kalian kalau misalnya punya jus sama susu sama air putih sama homer, jangan homer deh, sama cendol gitu ya. Kalau cendol ada santannya. Ya udah susu deh. Susu, madu, jus. Didiemin di luar kulkas. Mana yang rasanya paling cepat berubah? Susu. Setengah jam, 1 jam aja udah rasanya udah kayak basi itu. Dan Allah berfirman di surga itu min labanil lam yataghayyar ta'muh, yaitu susu yang gak akan berubah rasanya. Artinya lihat, itu pas banget ya. Kita di dunia tahu susu itu salah satu minuman yang paling cepat
Berubah rasanya, disimpan di luar tuh berubah. Dan Allah mengasih tahu di surga tuh ada susu yang tidak berubah rasanya. Seakan-akan, bukan seakan-akan lagi. Emang Allah Maha tahu ya. Maka Allah ingin tegaskan ke kita, nanti di surga udah gak mikirin lagi ada susu basi gitu lah. Disimpan di luar gak akan basi. Dan juga anharum min asalim musaffa, dan juga dari madu yang murni, dan juga dari homer yang sangat lezat rasanya, teman-teman. Nah itu kan jelas di surga ada susu yang gak akan basi, madu murni, air yang gak asin, homer yang enak. Jelas gak? Jelas. Apalagi yang gak jelas itu udah jelas banget. Tapi bagaimana rasanya? Ya gak jelas. Soalnya kan kita belum masuk surga gitu. Nah, jadi teman-teman pastikan kalian ngerti gitu, bahwasanya apa yang Allah firmankan di dalam Quran itu mayoritasnya adalah muhkamat, mudah dipahami. Hanya sedikit yang mutasyabihat. Begitupun ketika Allah berbicara tentang dirinya, tentang wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah, betis Allah, yang ada di hadis maupun di Quran, itu semuanya muhkamat, dalil yang mudah dipahami. Asal kita ngerti bagaimana cara mengimaninya. Problemnya adalah banyak manusia yang gak beriman dengan ayat-ayat ini. Alasan mereka tuh macam-macam. Kalau Allah punya wajah berarti Allah kayak manusia dong. Itu dia problemnya ketika orang mengimani ayat-ayat tentang diri Allah pakai logika. Padahal kita ketika mengimani ayat Quran itu, dia gak pakai logika, pakainya apa? Iman. Kalaupun kita pakai logika, ya logikanya logika yang memang sesuai dengan keimanan gitu, teman-teman. Sebagai contoh nih ya, logika yang sesuai dengan keimanan. Ya. Gini, Allah berfirman bahwasanya dirinya di atas arsy. Itu ayatnya jelas atau nggak jelas? Allah di atas arsy. Jelas. Tapi kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kalian berada. Ayat ini jelas apa nggak jelas? Jelas juga. Kok bilang gak jelas? Ayat ini jelas juga loh. Allah di atas arsy jelas. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada jelas juga. Gak masuk akal saya. Iya, karena kamu pakai logikanya versi kamu. Sekarang mari kita pakai logika versi yang emang sesuai dengan keimanan. Allah di atas arsy. Jelas gak? Jelas. Kemudian yuk kita pakai logika nih. Ini pakai logika loh. Apa pengen ngejawab pakai logika, tapi logika yang sesuai dengan keimanan. Oke. Semut. Jaraknya 1 meter dari Arizal. AA ke semut dekat apa jauh? Dekat lah. Tinggal digepreknya mati. Tapi bagi semut ke Arizal dekat apa jauh? Jauh. Buat semut untuk ke Arizal, dia perlu jalan beberapa detik. Atau beberapa puluh detik untuk ngedeketin Arizal. Jauh kan dari semut ke Arizal mah ya. Tapi Arizal ke semut deket banget. Ini analogi loh. Ini analogi, bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi untuk memudahkan kalian. Karena kita kan lagi main logika nih. Tapi logika yang sesuai iman. Nah ketika Allah berfirman Allah di atas arsy. Kalian beriman gak? Beriman. Arsy itu apa? Arsy itu adalah makhluk ciptaan Allah yang posisinya itu paling top. Atmos top, istilahnya paling peak lah, paling tinggi. Kalau kita tinggal di bumi, di atas bumi ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada samudera air. Di atas samudera air ada arsy. Dan Allah ada di atas arsy. Berarti arsy itu paling tinggi dan Allah di atas arsy. Nah, mau nanya, berarti kita ke Allah dekat apa jauh? Jauh lah. Jauh kita ke Allah kan. Kalau dilihat dari sudut pandang kita. Tapi kalau Allah ke kita, dekat apa jauh? Bagi Allah mah gak ada jarak. Mau kita ada di ujung dunia, dunia gak ada ujungnya. Misalnya kita di ujung Eropa, atau kita tersembunyi di tembok Ya'juj dan Ma'juj misalnya. Bagi Allah gak ada bedanya. Gak ada bedanya bagi Allah. Sehingga ketika Allah berfirman, dia bersamamu dimanapun kalian berada. Ya bisa banget bagi Allah yang ada di atas arsy, tapi membersamai kita dimanapun kita berada. Karena bagi Allah maka kita nggak ada jarak gitu. Ngerti nggak? Masuk akal nggak buat kalian penjelasan dari saya ini? Masuk. Jadi amat aneh buat mereka yang bilang, Allah ada di atas arsy, tapi di waktu yang sama Allah dimanapun kita berada. Nggak masuk akal dong. Ya kamu akalnya pakai akal yang mana? Kamu mau pakai akal yang menentang dalil. Sedangkan kalau kita pakai akal yang memang akalnya disesuai dengan dalil, gak akan aneh. Allah di atas arsy, gampang kita pahami.
Dan Allah dimanapun kita berada sangat mudah. Karena tadi aja Arizal sama semut, walaupun semut ke Arizal jauh, tapi bagi Arizal ke semut sangat dekat. Apalagi Allah, yang mana Allah itu gak terikat sama ruang dan waktu. Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan ruang, tapi bagi Allah mau bahasa kasarnya apa, mau diobrak-abrik pun gak ada masalah. Setuju gak kalian? Ya udah, Allah pencipta segala sesuatu. Mau Allah hancurkan. Bahkan Allah berfirman di surah Al-Ma'idah, "Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masiha ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a." Siapa yang bisa ngalangin Allah sih? Kalau Allah mau menghancurkan Nabi Isa, ibunya dan seluruh manusia, siapa yang bisa ngalangin Allah? Sampai ditantang gitu loh. Kita. Nabi Isa kan baik ya, soleh, jelas. Ibunya manusia sempurna imannya. Tapi kalau Allah mau menghancurkan ibunya, mau menghilangkan Nabi Isa dan ibunya, siapa yang bisa ngalangin Allah gitu? Jadi waktu, tempat, itu versi makhluk teman-teman. Dan Allah, walaupun Allah berfirman Allah di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, tapi ingat Allah itu tidak terikat dengan ruang dan waktu, dalam artian gara-gara ini di sini udah malam, di sana belum malam, akhirnya Allahnya jadi kehalangan. Entar dulu, saya nggak bisa turun gara-gara ini belum malam. Oh, nggak bisa gitu. Allah nggak kayak kita. Kalau Arizal ya kayak gitu. Disuruh datang, tolong datang ke Masjid Salman ITB ngisi ceramah jam 3 pagi. Itu tahun 2012 kan rutin gitu, jam 3 pagi ngisi ceramah buat spiritual camp untuk anak-anak yang mata kuliah agama di ITB. Jam 3 pagi. Jangan datang sebelum itu misalnya. Kalau Arizal belum setengah jam 3 pagi, ya jangan dulu datang. Tapi udah jam 3, ya udah datang. Tapi bagi Allah kan, Allah mah pengatur segala sesuatu. Oke, jadi sekali lagi mau nanya ke Faris. Allah di atas arsy jelas nggak? Jelas. Allah turun ke langit dunia jelas nggak dalilnya? Jelas. Yang nggak jelas tuh apa? Caranya kan? Iya nggak sih? Yang nggak jelas tuh caranya. Gimana Allah bersemayam di atas arsy? Cara Allah bersemayam gimana? Apakah kayak duduk Arizal yang sila kayak gini, sambil tangannya kayak gini? Dan bagaimana cara Allah turun ke dunia? Ini cuman bahasa apa ya? Bahasa penjelasan ya, bukan bermaksud lagi menodai Allah, bukan. Apakah Allah turun ke dunia seperti misalnya terjun payung yang dari kapal free falling ya, terjun bebas? Apakah Allah turun ke dunia misalnya dengan awan? Kan itu kita nggak ada yang tahu. Itu mutasyabihat. Maka ketika ada hal-hal yang mutasyabihat ini, bawain ke yang muhkamat. Yang mutasyabihat, Allah ada di atas arsy, caranya gimana kita nggak diperintahkan untuk memahaminya kok. Yang kita diperintahkan mah untuk beriman Allah di atas arsy. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Dan kalau Ariza kan nggak mungkin. Di atas lantai ke-7 di waktu yang sama, di lantai yang 1. Kecuali kalau Arizanya jadi klon. Jadi banyak cloningnya. Bisa. Tapi Allah kan nggak jadi banyak. Ketika Allah turun ke langit dunia setiap menjelang subuh, Allah turun ke langit dunia. Tapi kan menjelang subuh itu di setiap daerah beda-beda. Ya sekali lagi, Allah kan nggak terikat sama ruang dan waktu. Lagian Allah turunnya juga bukan dengan cara kita turun. Apa susahnya bagi Allah di atas arsy, tapi di waktu yang sama Allah turun ke langit dunia? Nah itu dia. Kita kalau memahami dengan pemahaman ulama tuh enak. Yang susah kalau kita memahami dengan pemahaman aliran sesat. Bingung sendiri. Seperti episode kemarin ya. Kita ngebahas dalam hadis yang sahih, Allah punya wajah. Mereka tafsirin, oh itu bukan wajah Allah. Allah nggak punya wajah. Itu maksudnya kemuliaan Allah. Oke, andai kamu menafsirkan dengan kemuliaan Allah, sekarang tangan Allah. Tafsirnya apa? Dalam hadis yang sahih, Nabi kita SAW bersabda, Allah punya berapa tangan? 2 tangan. Dan 2 tangan Allah itu kanan. Nah sekarang tafsirin tuh gimana? Oh maksudnya Allah punya 2 tangan kanan tuh maksudnya Allah punya kekuasaan, dan kekuasaan Allah itu mulia. Oke, masih rada-rada masuk akal, rada-rada gitu ya. Sekarang hadis Sahih Bukhari tentang Allah menginjakkan kakinya ke neraka jahanam sehingga jahanam bilang, ya Allah cukup ya Allah. Demi kemuliaanmu ya Allah. Jahanam itu asalnya lebar banget, bayangin ya. Jahanam tuh super duper lebar. Yang masuk jahanam rasionya berapa yang masuk surga? Minimal ya 999 kali lipat penghuni surga. Itu penghuni jahanam. Penghuni jahanam tuh minimal
minimal 999 kali lipat penghuni surga. Nanya dong dalilnya mana? Tanya. Kalian tuh melongo baru udahlah ngikut Arizal nggak mungkin berbicara tanpa dalil. Ada dalilnya, itu tentang Ya'juj dan Ma'juj kan. Yaitu populasi mereka 999 kali lipat manusia dan mereka semua masuk ke neraka. Itu baru Ya'juj dan Ma'juj doang, belum ditambah dengan populasi manusia yang lainnya. Yang lebih banyak kufurnya. Sekarang orang Islam di Indonesia aja yang sholatnya 5 waktu itu cuma 20%. Ketika ada survei tuh di Indonesia yang muslimnya mayoritas cuma 28% yang sholatnya 5 waktu. Oh, jadi lebih banyak yang masuk neraka kan? Bayangin, orang yang mayoritas manusia masuk neraka. Dan setiap penghuni neraka itu teman-teman diperbesar oleh Allah. Giginya aja berubah jadi gigi sebesar gunung Uhud, giginya doang. Pahanya itu lebarnya itu, tebelnya itu 3 hari perjalanan. Pahanya. Kebayang gak sih gede-gedenya? Itu manusia udah dimasukin ke neraka jahanam dan semua manusia di jahanam tuh super ekstrim gede. Itu jahanam masih kosong, masih belum kenyang. Makanya jahanam bilang ke Allah, hal mim mazid, ya Allah masih ada tambahan gak? Dilempar lagi gelombang kedua, hal mim mazid, ya Allah masih ada tambahan gak? Dilempar lagi gelombang ketiga, hal mim mazid, ya Allah masih ada tambahan gak? Sampai akhirnya Allah menginjakan kakinya ke neraka jahanam. Dan ketika Allah menginjakkan kakinya di neraka jahanam, itu jahanam langsung menghimpit satu sama lain, jadi mengecil. Jadi bayangin, manusia yang ada di dalam neraka jahanam yang asalnya gede-gede, yang asalnya masih ada space, tiba-tiba dihimpit, crash. Hancur mereka. Dan jahanam bilang, wa izzatika ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, cukup. Nah sekarang, hadis tadi tentang kaki Allah. Ente mau nafsirin kayak gimana lagi? Wajah Allah ente tafsirin kemuliaan, tangan Allah ente tafsirin apa tadi? Kekuasaan. Ini aliran sesat ya yang nafsirin kayak gitu ya. Kita enggak mau nafsirin gitu. Maka sayangnya memang di Quran terjemahan memang standar di negeri kita masih pakai tafsiran gitu. Ketika ngebahas wajah Allah, terjemahannya dirubah jadi bukan wajah tapi kemuliaan. Ketika mau ngebahas tangan, dirubah jadi kekuasaan. Terjemahan yang bagus itu terjemahan bahasa Inggris teman-teman. Bahkan di Quran kita udah ada ya, di Android itu terjemahan bahasa Inggris versi yang easy English, easy kan. Inggris ada yang bahasa lamanya coy gitu, yang pakai bahasa Macbeth gitu. Nah ada bahasa Inggris yang versi mudah dipahami dan udah sesuai dengan akidah yang lurus itu, Masya Allah. Nah tadi tuh ketika tangan diterjemahan kekuasaan, sekarang kaki, ente mau nafsirin kaki Allah sebagai apa lagi? Terus di hadis yang sahih betis Allah mau ditafsirin gimana? Mereka akan bingung. Iya juga ya. Ya udah kalau kamu bingung, emang kamu nggak disuruh untuk untuk mengubah-ubah ayat Allah. Allah bilang, imani. Dalilnya muhkamat, ngapain dicari-cari tafsirnya lagi? Dalilnya udah jelas. Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah punya betis, Allah punya tangan. Kedua tangan Allah kanan. Dan Allah juga punya jari, sebagaimana dalam hadis sahih. Kita nggak diperintahkan untuk nanya bagaimana bentuknya. Nah, kita ini problem aliran sesat itu, teman-teman, karena mereka tuh terlalu fokus sama bentuknya. Kalau tangan Allah jelas nggak dalilnya? Jelas. Tapi bentuk tangan Allah jelas nggak? Nggak jelas. Problem mereka adalah mereka tuh terlalu mikirin bagaimana bentuk tangan Allah. Makanya mereka jadi bingung. Kita mah ahlu sunnah gak disuruh untuk bingung. Kita mah disuruh untuk mengimani tangan Allah, kaki Allah, betis Allah, wajah Allah. Caranya, bentuknya. Bentuk tangan Allah kagak disuruh kita untuk mengetahuinya. Makanya kita mah enak teman-teman, Masya Allah. Ya, enak banget, gampang itu untuk memahami ini. Baik teman-teman. Dalil-dalil mutasyabihat kan kita nggak paham, maka udah aja bawa kayak muhkamat. Wah, bentuk kaki Allah kan nggak jelas. Ya udah, yang jelas-jelas aja, yaitu mengimani Allah punya kaki berdasarkan hadis Sahih Bukhari, tafsir surat Qaf. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Beres. Nggak ribet kita teman-teman. Oke. Mari sekarang masuk ke ucapan-ucapan ulama 4 mazhab. Ini ketika AA ngelihat ucapan ulama 4 mazhab, ini keren banget loh. Imam Abu Hanifah ngomong A.
yang udah lumayan jelas. Imam Malik ngomong yang lebih jelas. Imam Syafi'i memperjelas lagi. Imam Ahmad bin Hambal memperjelas yang super duper jelas. Jadi kan urutan ulama yang 4 mazhab itu kan Imam Abu Hanifah paling tua ya. Kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Dan penjelasannya juga keren. Imam Abu Hanifah ngejelasinnya lumayan global. Imam Malik lebih rinci. Imam Syafi'i lebih rinci lagi. Imam Ahmad bin Hambal paling rinci. Jadi enak kita tuh ngebahas ini teman-teman. Nih buat orang-orang yang masih nolak tentang Allah itu di atas arsy. Bismillah. Kalau di atas langit, ulangin lagi. Problem kita, atau problem mereka, adalah karena mereka terlalu mikirin bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy. Dan mereka juga nanya gini, kan Allah katanya di atas arsy, oke. Berarti sebelum Allah ciptain arsy, Allahnya ada di mana? Kan mereka suka nanya gitu ya. Kalau Allah di atas arsy, berarti kalau Allah belum ciptain arsy, Allahnya nggak ada dong. Allahnya ngelayang atau gimana? Dan kalau arsy-nya nggak ada, Allahnya jatuh dong. Kita tanya balik, emang ente diperintahin oleh Allah apa untuk tahu semua yang tadi? Ente emang disuruh tahu tentang bagaimana Allah lagi di mana kalau misalnya lagi nggak ada arsy? Kalau ente nggak disuruh tahu, ya udah nggak usah nyari-nyari tahu. Tapi kalau emang ada hadisnya, kita imani. Dan memang ada hadisnya, tapi memang ini diperselisihkan ulama sahih tidaknya. Tentang sahabat Nabi SAW nanya, ya Rasulullah, di mana Allah ketika belum ada arsy? Ini langsung ya, mereka kan nanya itu ya, langsung ini juga pernah ditanyain oleh sahabat Nabi SAW. Di mana Allah sebelum ada arsy? Dan Nabi SAW bersabda, Allah ada di amak ya, kalau amak ya, bahasa Arabnya amak, kalau nggak salah amak. Dan itu kalau diterjemahin agak susah. Apakah ruang hampa yang berawan atau kayak gimana? Terjemahannya agak sulit. Tapi yang jelas teman-teman, kalau emang kita nggak diperintahkan untuk tahu sedetail itu, ya udah, nggak usah nyari-nyari tahu. Tapi kalau Allah ngasih tahu, tinggal imani, beres. Kalau nggak tahu, ya udah diem. Kalau dikasih tahu, tinggal imani. Simple banget, ya. Nah mereka problemnya gitu, kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy, kalau nggak ada arsy Allahnya jatuh. Siapa bilang mau nggak ada alam semesta aja Allah tetap berdiri dengan teguh, tetap berdiri dengan kokoh, hayyu qayyum, al hayyu al qayyum, ya. Oke teman-teman, mari kita sekarang masuk ke ini pembahasan terakhir dari pertemuan ini ya, yaitu tentang ucapan ulama yang 4 mazhab. Ingin semua yang bikin resume termasuk catatan, catat per kata nih ucapan dari imam yang 4 ini. Akan ucapin dengan pelan-pelan ya. Pertama dimulai dari imam tertua dulu. Imam siapa? Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata, barang siapa yang mengingkari Allah di atas langit, maka dia kafir. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas langit, maka dia kafir. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas langit, maka dia kafir. Terus kalau ada orang yang gak percaya Allah di atas langit, gimana? Allah di atas arsy. Nah teman-teman, beda antara menolak, mengingkari dengan gak ngerti atau salah paham. Itu beda. Aku punya murid dari SMK DT, tahu Soli? Soli mah kakak kelas ya? Kakak kelas. Soli tuh ketemu di Masjid Eko Pesantren. Beliau pas pulang dari Madinah, isi ceramah di anak-anak SMP DT, Darut Tauhid, boarding school. Habis itu ketemu sama Arizal, langsung dipeluk, Arizal gitu. Terus dia bilang, jujur saya udah S2 nih di Madinah, tapi saya kayaknya gak bisa kayak Arizal. Ini semoga bukan bermaksud menyombongkan diri ya, tapi lihat bagaimana hikmah yang diambil dari kejadian ini. Soli bilang gini, Arizal, saya kayaknya gak akan bisa menyaingi Arizal. Bener tuh saya kagum banget dari cara dakwah Arizal, bisa masuk ke lingkungan orang yang tinggi edukasinya maupun yang rendah ke orang awam. Saya tadi ceramah cuman ya susah masuknya tuh anak-anak SMP. Itu dulunya beliau dan rekan-rekannya itu mengimani Allah tuh ada di mana-mana. Mereka nggak tahu kalau Allah tuh ada di atas arsy. Tapi sampaikan dengan bahasa yang mudah, langsung nerima. Asal tahu cara skill menyampaikannya dengan bahasa yang elegan, bahasa yang lembut, nerima. Jangan sampai pakai ucapan Abu Hanifah.
Kamu mengingkari Allah di atas langit, kamu kafir. Ya mual diterima tuh kayak gitu mah. Ada skill dalam penyampaian dakwah, teman-teman. Kita tahu ucapan imam-imam tentang masalah ini tegas, keras. Tapi dalam prakteknya ketika kita ke masyarakat nggak kayak gitu, nggak saklek. Kita harus paham, makanya dalam masalah dakwah ada ilmu cara menyampaikan dakwah. Makanya kenapa beda antara ulama dan khotib. Ulama yang penting berilmu. Kalau khotib, dia harus berilmu plus tahu cara skill menyampaikan. Kalau ulama dia nggak dituntut untuk fasih. Dia nggak dituntut untuk bisa public speaking, nggak apa-apa. Karena ulama mah tugas dia berilmu. Nanti kalau ada murid-murid yang datang, mau dia nggak fasih, mau dia terbata-bata saat dia ngomong, selama dia ilmunya mantap, insya Allah murid-muridnya bisa paham. Tapi kalau khotib, dia akan berceramah di hadapan masyarakat dengan berbagai macam intelek. Bertingkat-tingkat. Maka khotib itu harus belajar skill ngomong. Nih, dua ustadz favorit Arizal. A'agim sama Ustadz Nuzul. Tahu nggak? Keduanya ngelakuin hal yang sama persis. Itu saat lagi ceramah, A'agim dan Ustadz Nuzul menghadirkan ahli-ahli. Kalau ahli dalam komunikasi itu ilmu apa? Ilmu komunikasi ya? Yang master of ilmu komunikasi itu berapa orang, dan itu tugasnya adalah untuk mengkritik. Agim tuh gitu. Ustadz Nuzul juga sama. Ustadz Nuzul tuh kalau lagi ceramah itu ada ahli-ahli ilmu komunikasi yang nyatet. Nanti kemudian setelah beres di apa? Disampaikan ini kurangnya di sini. Mungkin ini terlalu cepat, ini terlalu gini, ini terlalu tegas. Itu dikasih tahu Agim juga gitu. Makanya kalau kalian ngedengerin ceramah Agim dan ceramah Ustadz Nuzul yang versi lama itu mirip. Dan Agim dan Ustadz Nuzul yang versi sekarang mirip juga. Ustadz Nuzul dulu keras loh. Pas lagi ceramah. Keras, juga kaget. Lah ini Ustadz Nuzul yang dulu kan, ngedengerin ceramah Ustadz Nuzul yang dulu, temponya ngebut, keras. Kerasnya bukan berarti kasar, bukan ya, tapi keras tuh adalah pokoknya beda. Kok sekarang beda banget ya, lembut banget. Agim juga sama, yang versi dulu dengan versi sekarang beda. Nah itulah perlunya ada ilmu komunikasi, ilmu retorika. Kita perlu belajar. Kalau kalian mau jadi penceramah, kalian harus belajar itu retorika. Arizal pribadi nggak belajar, alhamdulillah dengan izin Allah dapat skill yang emang bawaan dari lahir untuk bisa fasih. Bukan bermaksud untuk mensucikan diri sendiri, bukan. Tapi untuk ngasih tahu kalian aja bahwasanya retorika, cara berbicara, kefasihan itu beda-beda. Ada yang emang dilatih, ada yang emang bawaan dari lahir. Thabit bin Qais, sahabat Nabi SAW itu emang dari lahirnya gitu, turunan dari ayahnya, dari kakeknya, fasih. Ada juga yang nggak kayak gitu. Kalau kalian termasuk yang demam panggung, berarti kalian ada turunan jago retorika nggak? Enggak. Berarti tugas kalian apa? Belajar ilmu komunikasi, ilmu retorika dengan sangat-sangat gigih. Jangan bilang nggak penting, jangan. Buat Arizal yang mungkin emang dari dulunya emang udah lancar, ini Arizal harus banyak introspeksi. Jangan-jangan kelancaran ini bikin Arizal sombong. Jangan-jangan kefasihan ini bikin Arizal jadi ngerasa lebih hebat dari orang lain. Jadi beda-beda. Kalian fokus di belajar mati-matian ilmu retorika, Arizal fokus di banyak introspeksi, banyak memperbaiki diri, banyak menjaga. Jangan-jangan gara-gara terlalu cerewet akhirnya banyak nyesatin orang. Itu teman-teman, setiap orang punya job masing-masing. Oke. Baik, Imam Abu Hanifah sekali lagi berkata, barang siapa yang mengingkari Allah di atas langit maka dia kafir. Tapi kalau ada orang yang nggak tahu, bukan bermaksud mengingkari ayat-ayat Allah, tapi dia nggak ngerti atau salah paham, ya dia nggak kafir. Ya, dinasehati dengan lemah lembut. Ya. 2, Imam Malik. Nah, lihat nih. Imam Malik berkata, Allah berada di atas langit, namun ilmunya meliputi segala tempat. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Ya, Allah berada di atas langit, namun ilmunya meliputi segala tempat. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah. Jadi salah satu penafsiran Allah di mana-mana itu maksudnya bukan Allahnya yang nempel di mana-mana, tapi ilmu Allah meliputi segala tempat.
Dan Allah juga nemenin kita ya. Bagi Allah kan sekali lagi gampang ya. Karena Allah tidak terikat sama ruang dan waktu, sehingga kita mau dimanapun Allah tetap nemenin kita. Karena coba jarak antara orang Eropa ke matahari dengan orang Indonesia ke matahari jaraknya sama nggak? Beda sih, tapi bedanya kan dikit banget ya dibandingkan dengan jarak bumi ke matahari yang berapa juta kilometer? 1 juta? Ah, berapa? Tadi udah jauh. 100 juta, nggak tahu lah, tanya aja ke Astro Boy soalnya. Itu anggap aja lah misalnya 2 juta kilometer, misal 2 juta kayaknya terlalu deket ya. Misal lah 2 juta kilometer misalnya. Ya, atau antara Indonesia sama Eropa yang mungkin bedanya beberapa ribu kilometer, itu kan bisa diabaikan gitu. Kayak gaya gesek kalau lagi soal fisika kan sering diabaikan ya. Itu kan jarak yang 20.000 kilometer dibandingkan 2 juta, nggak ada nilainya. Jadi bagi Allah, mau kita ada di sono sini, bagi Allah mah nggak ada bedanya sama sekali. Karena Allah lah pencipta jarak. Ya. Jadi Allah di atas arsy, tapi ilmunya meliputi segala tempat. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Sekarang yang ketiga, Imam Syafi'i. Nah, ini lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi. Allah berada di atas arsy yang berada di atas langit. Kalau tadi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik cuma bilangnya Allah ada di atas langit doang. Kalau ini Imam Syafi'i berkata, Allah berada di atas arsy yang berada di atas langit. Namun Allah pun dekat dengan hambanya sesuai dengan caranya. Nah, ulang ya. Allah berada di atas arsy yang ada di atas langit, namun Allah pun dekat dengan hambanya sesuai dengan caranya. Dan dia pun turun ke langit pertama, yakni setiap sepertiga malam terakhir ya, setiap menjelang subuh. Dia pun turun ke langit pertama sesuai dengan caranya pula. Oh, makin jelas nih. Asli mah ngelihat imam-imam kayak gini teh wow banget gitu. Dalil-dalil yang seakan-akan saling tabrakan teh dengan ucapan ulama ini teh jadi ngerti kita semua, jadi nggak bingung. Dan nggak ngerti sama orang-orang yang nggak mau mengimani seperti apa yang kita jelaskan ini. Mereka bingung nggak sih ketika ngelihat ayat-ayat Allah gitu ya? Akan saling bertabrakan dalam sudut pandang mereka. Tapi kalau dalam sudut pandang kita, sangat mudah. Sekarang Imam Ahmad ya, ini yang paling jelas. Allah membersamai makhluknya dengan ilmunya. Allah membersamai makhluknya dengan ilmunya. Allah tahu yang gaib dan yang nampak. Ilmu Allah meliputi yang konkret maupun yang abstrak. Allah membersamai makhluknya dengan ilmunya. Allah tahu yang gaib dan yang nampak. Ilmu Allah meliputi yang konkret itu yang nyata yang bisa dipegang, maupun yang abstrak, yang tersembunyi seperti perasaan kita, sakit kita dan sebagainya, sakit hati kita. Ulang ya. Allah membersamai makhluknya dengan ilmunya. Allah tahu yang gaib maupun yang nampak. Ilmu Allah meliputi yang konkret maupun yang abstrak. Ya. Namun Rob kita, yaitu Allah, tetap tinggi di atas arsy. Allah tetap tinggi di atas arsy tanpa dibatasi dengan bentuk. Tanpa dibatasi dengan ruang dan bentuk. Tanpa dibatasi dengan ruang dan bentuk. Allah tetap tinggi di atas arsy tanpa dibatasi dengan ruang dan bentuk. Dan kursi serta arsy-nya meliputi langit dan bumi. Enak tuh, udah jelas. Gak perlu lagi ada yang ngebingungin. Oke. Nah, sekarang mulai ini ada sedikit challenge ya buat siapa yang di sini? Rifan. Nabi kita SAW bersabda, kalau kalian lagi sholat, dalam hadis Sahih Bukhari, kalau kalian lagi sholat janganlah meludah ke depan, karena di depan kalian ada Allah. Jelas nggak hadisnya? Jelas. Kira-kira penjelasannya gimana? Secara logikanya.
Allah di depan, bukannya Allah di atas. Bahasanya bahwasanya meludahi ke depan itu bisa kayak seolah menghina dan menjelekan di mana saat kita sholat itu kita berbicara kepada Allah, dan kalau misalnya kita Nggak apa-apa, agak ngecelimin. Sebenarnya pengen pakai analogi simpel. Lagi di tangga ya, terus Ihsan ada di bawah. Ihsan ngobrol sama Arizal. Itu lagi di mana posisinya? Di atas dan di depan juga sekaligus, ya nggak sih? Ngerti kan? Ketika kita lagi berbicara kepada Allah, ketika lagi sholat, kita kan menghadap Allah. Allahnya tetap di atas arsy. Apa susahnya ada di depan sekaligus di atas gitu? Apa susahnya gitu? Apa susahnya? Aneh Arizal sama orang-orang yang nggak paham sama hadis ini deh. Dan memang ini bukan dalam rangka merendahkan sama sekali. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau memang ya di sini salah satu yang memang dikritisi oleh ulama lain, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwasanya Allah nggak ada di atas arsy gitu. Dan itu memang kekeliruan beliau yang dikritisi oleh banyak ulama lainnya. Ya tapi tetap beliau mulia, beliau ahlus sunnah ya, karena beliau banyak banget jasa-jasanya, kita sangat hormati. Dan beliau punya kesalahan, iya, tapi ibaratnya kesalahan beliau itu ibarat satu titik dari samudra gitu, satu titik kotoran di tengah-tengah samudra yang nggak ada sama sekali, nggak ada compare kepada kebaikan yang luar biasa. Insyaallah. Nanti kan gitu ya. Ya. Kemudian ada juga nih, nah ini dia. Kalau ini hadisnya kira-kira muhkamat atau mutasyabihat nih. Allah berfirman, ya, dalam hadis yang terkenal ya, bahwasanya hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku, wa ma taqarraba ilayya bisyai'in. Astagfirullah, kenapa tiba-tiba ngeblank hadis saya? Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan padanya. Dan kalau kemudian hambaku senantiasa menambah amal soleh yang sunnah sehingga aku pun mencintainya. Kalau aku telah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi tangannya. Allah berfirman, aku akan menjadi tangannya. Aku akan menjadi kakinya. Aku akan menjadi matanya. Dan aku akan menjadi telinganya. Nah, di sini jelas apa nggak jelas? Nggak jelas lah. Nggak jelas. Dari pakai logikanya juga udah nggak mungkin jelas. Karena yang jelas Allah Tuhan kita dan Allah beda sama kita. Tapi ketika Allah berfirman, aku akan menjadi matanya, kan pemahaman simpelnya Allah akan jadi mata kita, berarti kita jadi Allah, ya nggak? Kita gabung dengan Allah. Dan itu mustahil. Maka itu mutasyabihat. Tinggal dibawa kepada dalil yang muhkamat. Yaitu apa dalilnya muhkamatnya? Allah adalah Tuhan kita. Allah itu terpisah dari makhluknya, sebagaimana ucapan-ucapan para ulama tadi. Allah di atas arsy, itu yang jelas kan ya? Allah di atas arsy. Nah, jadi pemahaman hadis tadi dibawa kepada makna yang jelasnya. Tadi kan kalau hadisnya yang nggak jelas, yaitu Allah akan jadi mata kita, itu nggak jelas tuh. Sedangkan Allah di atas arsy, Allah dan hamba itu udah beda. Allah tuh Tuhan, hamba tuh makhluk. Itu kan udah jelas beda. Maka kita harus memahami hadis tadi dengan konsep bahwasanya Allah bukan makhluk dan hamba bukan Tuhan. Sehingga bagaimana cara untuk memahaminya? Simple. Ketika Allah berfirman, aku akan menjadi matanya, maksudnya aku akan membimbing hambaku untuk melihat apa-apa yang aku senangi saja. Aku akan bimbing hambaku untuk melihat hanya hal-hal yang aku cintai. Aku akan membimbing hambaku untuk menggunakan tangan dan kakinya untuk hal-hal yang aku cintai saja. Simple. Gitu. Jadi ini konsepnya jelas ya teman-teman. Mudah-mudahan malam hari ini kalian bisa memahaminya. Sebenarnya pingin bahas tadabbur tadi 1 jam sebelum ini udah mempersiapkan, tapi takutnya waktunya malah jadi nggak ada buat tanya jawab. Tapi semoga malam hari ini kalian tetap dapat manfaat ya dari sisi ilmu yang sangat penting tentang tauhid. Adapun tazkiyatun nafs, paling Arizal minta ke kalian, please jangan lalai dari sholat yang 5 waktu dengan penghayatan. Buat kalian yang sekarang udah mulai penghayatannya itu hilang, yuk mulai lagi baca dengan lebih pelan, terutama saat baca Al-Fatihah ya, bacanya yang pelan, hayati lagi respon Allah ketika Allah berfirman,
saat kita baca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, fawwadha ilayya abdi, hambaku pasrahkan dirinya kepadaku. Itu dalam hadis sahih riwayat Muslim. Kalau kita lagi sholat, kita lagi baca Maliki Yaumiddin, wahai penguasa hari pembalasan, itu tuh Allah ngebalas, hambaku pasrahkan dirinya kepadaku. Jadi seakan-akan semua masalah yang lagi kita hadapi ini, ujian keluarga dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan teman, dengan bos, itu masalah-masalah tadi, Allah nyuruh kita untuk udah serahin aja kepadaku masalah-masalah itu. Kau tinggal pasrahkan dirimu padaku, taat kepadaku, nanti aku yang tolong. Makanya kalau lagi ada masalah sama orang, yang paling bikin hati kita nggak nyaman adalah ketika kita ingat orangnya. Tapi ketika kita ingat Allah pemberi jalan keluar, ketika kita ingat Allah lah yang membolak-balik hati, ketika kita dizolimi kemudian kita ingat Allah lah yang bisa membalas keburukan hambanya, itu akan plong teman-teman. Kita akan plong. Maka coba itu ya. Pas lagi sholat, hayati lagi surah Al-Fatihahnya dan istiqomah coba. Terutama pas lagi sholat sunnah. Kalau lagi sholat wajib, terutama kalau lagi di belakang imam, mungkin kita nggak bisa baca Bismillahirrahmanirrahim lalu diam sejenak, mungkin nggak bisa karena kita harus ngejar. Ini kenapa ya, rekamannya kok tiba-tiba hilang? Kayaknya nggak sengaja kepencet ya, Dava, mohon maaf. Oke. Ya baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya di 10 menitan ini insyaallah ya. Saya misal memahami sesuatu hal tentang zat Allah itu hanya memahami saja, kayak ada hadis menjelaskan Allah tangannya selalu penuh. Jadi cuman pemahamannya tentang penuh tanpa dibayangkan zat aslinya, itu nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa. Kalau kita emang belum tahu penjelasan ulama tentang suatu hadis, kita ya udah ketika membaca kita imani, kemudian kita bilang ke Allah, ya Allah aku belum paham tafsirnya, tapi aku mengimani hadis ini. Udah beres. Boleh diulangi nggak tentang perkataan Imam Ahmad tentang Allah di atas arsy? Boleh ya? Ulang ya. Tadi yang paling panjang soalnya. Allah membersamai makhluknya dengan ilmunya. Allah tahu yang gaib dan yang nampak. Ilmu Allah meliputi yang konkret maupun yang abstrak. Namun Rob kita, namun Allah ya, tetap tinggi di atas arsy tanpa dibatasi dengan ruang dan bentuk. Jadi buat kalian yang kekeh lanjutin dulu. Allah tetap tinggi di atas arsy tanpa dibatasi dengan ruang dan bentuk. Kursi dan arsy-nya Allah meliputi langit dan bumi. Jadi buat kalian yang kekeh kalau gak ada arsy Allahnya jatuh, nih Imam Ahmad udah ngejelasin Allah kagak tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Kalau kita bilang kalau gak ada arsy Allahnya jatuh, berarti kita membatasi Allah di atas arsy. Dalam artian Allah kudu ada arsy, harus nempel. Kalau gak ada arsy-nya Allah jatuh. Siapa yang ngebatasin gitu teman-teman? Imam Ahmad udah bilang Allah gak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Jadi gak ada yang ngebatasi Allah. Tapi kenapa Allah bilang Allah turun ke langit pertama setiap sepertiga malam terakhir? Ya karena Allah mau. Beres. Allah maunya gitu, kok kita ngatur-ngatur tentang Allah gitu. Apa susahnya sih kita mengimani itu ya. Baik ya. Nanti kalian pokoknya kalau nemuin ada ayat Quran yang kalian gak paham, ya tinggal tanya aja tentang Allah. Mah gampang banget kalau kita tahu teorinya insya Allah. Ya, alhamdulillah. Ada 7 menit lagi. Oh ini udah banyak. Ada yang mau nanya langsung di sini tentang materi ya, jangan di luar materi dulu. Ya, silakan Daniel. Saya izin bertanya untuk yang kemarin tentang 4 sikap yang kita lakukan terhadap asma dan sifat Allah. Ada 4 ya yang betul ya, pekan lalu ada 4 ya tentang sikap kita terhadap nama dan sifat Allah. Ada 4 yaitu tahrif, ta'til, sama takrif dan tamsil. tahrif, ta'til ya. Ya, takrif dan tamsil ya. Iya betul. Pak, itu landasannya Pak, dalil atau Pak ulama atau Bagus. Ini Daniel nanya tentang dalil bahwasanya ketika kita memahami tentang nama Allah, sifat Allah, itu nggak boleh kita menyimpangkan maknanya, nggak boleh kita membuang atau menolaknya, nggak boleh kita bertanya bagaimana caranya, terus nggak boleh juga kita
memperagakannya. Oke. Itu banyak dalilnya. Pertama, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Namun Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah ngasih tahu tidak ada yang serupa dengannya. Berarti ini adalah dalil nggak bisa kita tamsil, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk tuh nggak bisa. Itu dalilnya. Begitupun walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Jadi sekuat apapun kita nggak akan bisa menyetarai Allah, sehingga keindahan wajah Allah pun nggak bisa disetarakan dengan makhluknya. Kemudian mengenai cara juga ya, Allah berfirman la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya tentang apa yang dia perbuat, manusia yang akan ditanya. Walaupun konteks ini adalah untuk kita ketika nanya, ya Allah kenapa engkau takdirin ini, kenapa engkau takdirin itu, tapi pada dasarnya sama, yaitu poin pentingnya adalah Allah mah nggak ditanya tentang dirinya, kita yang ditanya. Kalau Allah ngasih tahu tentang dirinya, tinggal diimani. Kalau nggak dikasih tahu, ya ngapain kita nanya-nanya. Seperti kemarin kan, kita ada orang yang nanya, oke, aku tak yakin, aku beriman Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki karena ada hadisnya. Tapi Allah punya perut nggak? Lah, kalau emang nggak ada hadis dan ayat Quran yang menyampaikan, ya kita nggak usah nanyain tentang Allah punya perut atau enggak gitu. Ya, jadi dari situ ya. Dan masih banyak dalil-dalil lainnya, tapi rasa itu udah cukup kok ya. Dan juga kesepakatan ulama Ahlus Sunnah. Tentang Imam Abu Hanifah tentang orang yang menolak Allah di atas arsy maka dia kafir, itu otomatis kafir atau ada rinciannya? Ya ada rinciannya. Itu kafir tuh kalau dia udah tahu, udah jelas bagi dia dalilnya tanpa ada pemahaman yang lain, kemudian dia nolak. Tapi kayaknya nggak mungkin. Kalau orang udah paham dengan pemahaman yang benar, dia nggak mungkin nolak. Adapun kalau dia nolak, pasti karena dia belum paham. Udah dijelasin tapi belum ngerti gitu. Belum ngerti dengan pengertian yang benar, makanya dia nolak. Jadi dia bukan nolak dalil, tapi dia nolak pemahaman yang emang belum nyampe ke otak dia. Maka itu dimaafkan ya. Ya atau minimal sesat lah, minimal sesat tapi nggak sampai kafir. Bagaimana cara mengimani Allah selalu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? Namun mengingat waktu di tiap negara berbeda-beda. Lah, ini Udin baru datang, Din. Perasaan dari tadi kita ngejelasin berapa kali, Din. Atau tidur mungkin. Aduh maaf Udin, ini dari tadi kita udah ngomongin berulang-ulang loh. Pekan lalu, pekan ini, dan ini diulang-ulang. Tadi di kajian ini baru 10 menit yang lalu perasaan. Tapi kayaknya mungkin Udin lagi nggak konsen atau gimana ya. Tapi semoga Allah tetap menjagamu ya. Mungkin capek ya, karena kerja biasanya sampai malam. Oke, ada 3 menit lagi. Kalau nggak ada pertanyaan di luar materi boleh, silakan. Ada? Oh nggak konsen kata Udin, minta maaf ya. Nah makanya kenapa suruh on cam, karena kalau on cam itu pasti akan ini lebih kejaga. Kalian yang on cam aja tadi ada yang tidur, apalagi yang nggak on cam gitu, nggak tahu ya gimana kalian. Oke, nggak ada lagi nih, bener? Kursi dan arsy Allah meliputi langit dan bumi. Arsy Allah meliputi langit dan bumi. Oh ini nih ada pertanyaan ya. Masih bingung apakah dagu wanita termasuk aurat dan apakah ada perbedaan antara aurat ketika sholat atau di luar sholat. Sebenarnya gini teman-teman, aurat di dalam sholat tuh lebih ringan daripada aurat di luar sholat. Jadi kalau aurat di luar sholat itu lebih ketat sebenarnya. Kayak misalnya dalam mazhab Syafi'i, wanita itu aurat seluruhnya termasuk wajah dan tangan. Sehingga kalau misalnya ada perempuan ketemu cowok, itu dia harus nutupin semuanya. Bahkan sebagian ulama matanya harus ditutupin satu, cuma boleh satu yang kebuka. Kalau bisa ditutup dua-duanya tutup dua-duanya. Pakai kain yang bisa ketutupan tapi dia masih bisa ngelihat dari pori-porinya gitu. Itu pendapat sebagian ulama. Tangan harus tutupin semuanya. Jadi kalau pakai kerudung harusnya nutupin sampai semuanya. Nggak cukup pakai sarung tangan karena sarung tangan masih ngebentuk jari. Jadi harus ketutupin. Tapi kalau dalam sholat, wajah dan ini boleh terbuka. Nah jadi sebenarnya aurat ketika sholat tuh lebih ringan daripada aurat ketika di hadapan non mahram. Namun itu dari sisi keketatannya ya. Tapi kalau dari sisi efeknya, coba kalau seorang wanita keliat dagunya sama cowok, dosa kan? Dosanya kecil karena itu kan cuma sedikit auratnya. Tapi sekarang kalau lagi sholat dagunya nggak ketutup,
sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Maka dari itulah, walaupun memang aurat di dalam sholat itu sebenarnya lebih ringan, tapi AA pribadi dalam prakteknya kalau dalam sholat malah Arizal lebih apa istilahnya? Lebih kenceng Arizal. Kayak istri Arizal nggak diwajibin cadar oleh Arizal. Dari dulu nggak pernah berpendapat cadar wajib, tapi istri Arizal emang selalu bercadar gitu kalau di luar. Nah, ketika sholat ditutupin sampai ke sini. Pak, kalau kerudungnya itu kurang ketat, ambil diketatin terus pakai penitik. Syukur-syukur kalau kalian bisa ngebuat para akhwat ya baju-baju model yang memang udah didesain, nanti ke tukang jahitnya itu didesain untuk sampai ke sini. Dan orang zaman dulu mah kerudungnya gitu loh rata-rata loh. Orang zaman dulu tuh kerudungnya gini sampai ke sini, ini nutupinnya sampai sini. Nggak tahu kenapa sekarang kerudung kok stylenya jadi rubah-rubah, ada yang segini, ada yang sampai telinganya kelihatan gitu ya, ada macem-macem, ada kerudung bentuk versi es krim cone, kan jadi aneh-aneh itu ya. Nah jadi seperti itu, mudah-mudahan terjawab ya. Untuk dagu iya tutup, itu aurat, itu aurat. Jadi yang bukan aurat tuh gini, ini nih, iya ini yang bukan aurat nih, set, ini bukan aurat. Adapun ini dari sini ke sini ini kan leher, ini ujung dagu. Nah di sini ini berapa senti itu aurat. Dan itu emang susah karena kalau misalnya pakai kerudung kan yang bisa ngaitin di bagian sini ya enggak, leher. Kalau disimpan di bagian sini kan bakalan ngegloser ke bawah. Makanya emang kalau lagi sholat ya itu diketatin sehingga nantinya si kerudung tersebut ujung bagian sininya ketat supaya bisa nutupin rapat di sini. Walaupun kita baca nggak akan jadi ke bawah, enggak kita. Paham ya? Suruh istri kalian. Lupa belum punya. Kasihan. Oke kalian. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Saya habis debat dengan ibu saya terkait mensucikan pakaian. Saya berpegang pada harus air murni terlebih dahulu untuk mensucikan pakaiannya. Tapi ibu saya meyakini bahwa sama saja, nggak apa-apa sabun dulu, tapi nanti dibilasnya pakai air mengalir. Itu bagaimana? Pakai logika aja. Pakai logika. Dan logika ibu benar. Betul, mensucikan tuh harus pakai air yang suci. Tapi ketika dicuci sabun dulu juga, bagian akhirnya pasti ada unsur ngebilasnya, dan ngebilas terakhir itu bersih banget. Gitu. Bersih banget. Jadi ya udah, sah juga mau sabun dulu. Tapi AA pribadi walaupun kayak gini, AA tetap lebih nyuruh untuk air duluan daripada sabun duluan ya. Jadi secara teori AA berpendapat boleh-boleh aja mau air sabun duluan, kan ujung-ujungnya dibilas juga gitu. Tapi secara praktek memang Arizal tegas, yaitu air suci dulu, air putih dulu, baru habis itu boleh pakai sabun. Nah sehingga apa yang ibumu lakukan itu bahkan pendapat yang dikuatkan oleh banyak ustadz-ustadz salafiyin ya. Itu pendapat yang cukup kuat. Jadi nggak ada masalah ketika kita mau nyuci di laundry, yang mana di laundry itu adalah langsung di sabun dulu. Karena gini teman-teman ya, najis-najis yang ada di pakaian rata-rata adalah najis-najis yang sifatnya sangat kecil banget. Sangat kecil banget. Adapun najis yang kayak misalnya kotoran bayi, dan nggak akan ada atau orang yang langsung masukin ke mesin cuci ya nggak? Kalau ada bayi BAB, kalian langsung masukin ke mesin cuci digabung? Kagak, pasti dicuci dulu secara manual ya nggak? Gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi pakaian yang bernajis, kalau emang kamu najisnya najis BAB di celana, nggak mungkin ibu langsung gabung, pasti ibu akan nyuci dulu pakai air suci tanpa sabun dulu ya. Sehingga kalau yang masuk ke mesin cuci itu hanyalah najis-najis yang sifatnya itu sangat minim, atau istilahnya najis hukmi ya, yaitu yang nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasa, nggak bisa dipegang najisnya. Karena misalnya air kencing yang cuma 1 tetes tapi udah kering, tetap najis tuh bagian situnya, tapi dilihat juga nggak ada apa-apa, nggak ada kencing, dipegang kagak ada, dicium pun nggak ada baunya. Nah itu kan sangat minim. Bahkan ketika kucuran air yang pertama, walaupun udah disimpan deterjen, tapi ketika kucuran air yang pertama itu ngerendam dari bagian bawah kan, bisa jadi sebelum tercampur dengan sabun itu udah kena sama air duluan, sehingga udah suci gitu. Gitu teman-teman, mudah-mudahan paham ya. Jadi gak usah tengkar lagi sama ibu, bilang minta maaf ke ibu, bu minta maaf ya,
Tadi baru ikut kajian sama Arizal, Abu Takeru, dan Abu Takeru membenarkan pendapat ibu. Nanti mamanya insya Allah jadi makin ngedukung kajian. Kalau sekarang tegas, nantinya dikiranya Arizal sesat, ya nggak sih? Gitu, mudah-mudahan bisa paham. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan selain kau saja yang patut disembah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Besok ada kajian fikih ya, insya Allah jam 5.30 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.